Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Amalia. Saya adalah mahasiswa keperawatan semester 5 Stikes S2 Utomo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang bertemakan tentang KB atau keluarga berencana. Yang pertama, apa sih pengertian dari KB itu sendiri? Jadi KB adalah suatu usaha untuk mengatur jarak kehamilan anak guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Adapun manfaat dari KB antara lain, yang pertama menghindari kehamilan beresiko tinggi, yang kedua menurunkan angka kematian ibu dan bayi, yang ketiga meringankan beban ekonomi keluarga, dan yang terakhir membentuk keluarga bahagia sejahtera. Lalu, siapa aja sih yang boleh ber-KB? Yaitu pasangan usia subur antara 15 sampai 49 tahun yang ingin menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kehamilan. Adapun metode kontrasepsi ada banyak macamnya. Yang pertama adalah tubektomi. Jadi tubektomi adalah kontrasepsi permanen wanita untuk mereka yang tidak menginginkan anak lagi. Adapun cara kerjanya yaitu menghambat perjalanan sel telur wanita sehingga tidak dapat dibuahi oleh sel sperma. Tingkat keberhasilan dari kontrasepsi ini adalah lebih dari 99% atau sangat efektif. Kemudian yang kedua adalah vasektomi. Apa sih vasektomi? Jadi vasektomi adalah kontrasepsi permanen laki-laki untuk mereka yang tidak menginginkan anak lagi. Adapun cara kerjanya adalah dengan menghalangi transport atau jalannya spermatozoa atau sel sperma sehingga tidak dapat membuahi sel telur. Tingkat keberhasilan pada metode kontrasepsi ini adalah lebih dari 99% atau sangat efektif. Perlu catatan bahwa tubektomi dan vasektomi dalam pelaksanaannya harus mendapatkan izin dari pasangan. Keduanya menandatangani surat persetujuan untuk tindakan kontrasepsi mantap. Yang ketiga ada kondom. Jadi kondom adalah sarung karet tipis penutup penis yang fungsinya menampung cairan sperma pada saat pria berejakulasi. Adapun cara kerjanya yaitu mencegah pertemuan spermatozoa atau sel sperma dengan sel ovum atau sel telur pada waktu bersenggama. Kemudian tingkat keefektifannya antara 80-90%. Jadi masih ada 5-20% kemungkinan untuk terjadi pembuahan. Selain menjadi alat kontrasepsi, kondom juga mempunyai fungsi lain yaitu dapat mencegah penularan penyakit seksual. Yang keempat ada pil KB. Jadi pil KB adalah pil yang mengandung hormon estrogen dan progesteron yang diminum setiap hari selama 21-28 hari. Adapun cara kerjanya yaitu menekan ovulasi yang akan mencegah lepasnya sel telur dari indung telur, mengendalikan lendir mulut rahim sehingga sperma tidak dapat masuk ke dalam rahim. Kemudian menipiskan lapisan endometrium atau selaput lendir. Tingkat keefektifan dari penggunaan pil KB adalah antara 92-99%. Yang kelima yaitu suntikan. Jadi hormon progesteron yang disuntikkan ke bokong atau otot panggul atau lengan atas tiap 1 bulan atau 5 bulan sekali. Kemudian bagaimana sih cara kerja dari KB suntikan tersebut? Yaitu mencegah lepasnya sel telur dari indung telur wanita. Kemudian mengentalkan lendir mulut rahim sehingga spermatozoa tidak masuk ke dalam rahim. Kemudian menipiskan endometrium atau selaput lendir vagina. Tingkat keberhasilannya sangat efektif yaitu lebih dari 99%. Yang keenam ada susuk KB atau implan. Jadi apa sih susuk KB itu? Yaitu 1-6 kapsul yang berbentuk seperti korek api yang dimasukkan ke bawah kulit bagian atas. Kemudian susuk tersebut secara perlahan
melepaskan hormon progesteron selama 3-5 tahun. Tingkat keberhasilannya antara 97-99%. Adapun cara kerjanya yaitu dengan menghambat terjadinya ovulasi, menyebabkan endometrium atau selaput lendir tidak siap untuk nidasi atau menerima pembuahan, mempertebal lendir serviks atau rahim, kemudian menipiskan lapisan selaput lendir atau endometrium. Kemudian yang terakhir atau yang nomor 7 ada KB spiral atau IUD. Jadi apa sih KB spiral itu? KB spiral adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang bentuknya bermacam-macam, terbuat dari plastik yang dililit tembaga atau tembaga yang bercampur dengan perak, dapat diisi dengan hormon. Waktu penggunaannya bisa sampai 10 tahun. Adapun cara kerjanya yaitu dengan mencegah masuknya spermatozoa ke saluran tuba. Lilitan logam menyebabkan reaksi antifertilisasi. Adapun tingkat keberhasilannya yaitu 99% atau sangat efektif. Jadi itu tadi ada 7 metode kontrasepsi. Menurut kalian mana yang paling efektif dan yang memiliki efek samping paling sedikit? Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Sampai jumpa di video tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.